Halo semua teman-teman, kali ini kita mau jalan-jalan ke arah jalur Puncak 2 ya. Tapi pertama-tama sebelum kita sampai sana, kita memulai dulu perjalanan dari awal, dimana cuacanya ini memang tidak mendukung ya. Dan di saat ini gue nggak bisa langsung rekaman suara dari kamera, itu karena cuaca yang tidak mendukung. Jadi ngebuat gue pakai action cam ini pakai yang waterproofnya guys. Jadi gue cuma bisa kasih VO di kalian ini, dan keberangkatan gue ini di jam 7 ya. Dan ya beberapa kali di video juga kalian bisa lihat itu gue ngelewatin hujan yang cukup deras. Terus beberapa ada daerah yang agak hujan tapi kering, tapi abis itu hujan lagi. Memang cuaca kali ini tidak bisa mensupport kita ya di jalan-jalan ini, tapi gue mencoba untuk bisa kasih ke kalian yang terbaik gitu guys. Oke, mungkin kalau kalian lihat di video kamera gue terlalu nunduk kali ya, lebih mengarah ke arah dashboard dibandingin ke arah jalanan. Tapi gue di sini benar-benar nggak ngeh bahwa kamera gue itu terlalu nunduk seperti ini guys. Sampai dimana gue itu ngeres di tempat pom bensin Vivo karena hujan cukup deras, membuat gue juga susah lihat di jalan ya, karena kan cuaca yang cukup ekstrim ya kali ini. Gua itu baru ngeh, dan gua bener-bener ngeh banget ketika gua ngeres di Indomaret. Gua nggak tahu ini nama daerahnya apa, tapi yang jelas ini kita udah mau arah jalur Parung ya, lebih tepatnya ya, udah mau ke arah Pasar Parung. Jadi kalau kalian tahu daerah ini di mana, kalian bisa komen di video gue ini. Dan ya gue baru benar-benar ngeh bahwa kamera gue sekarang udah lebih baik. Hari ini kita touring berdua. Biasa ya. Ada. Ah iya. Males ya, udah berhenti. Jadi dari tadi tuh hujan gengs, yang kayak kalian lihat. Jadi otomatis mikrofon itu kan gue masukin ya, dan mountingnya gue pakai waterproof gitu. Jadi gue nggak bisa ngevlog secara begini gitu langsung suaranya. Dan ini baru cuaca baru reda. Bentar nih gue lagi setting kamera, semoga udah lurus ya. Jadi mountingnya sempat gue copot, gue tuker sama mounting waterproof demi kalian yang nonton ya, yang udah nggak ada ngevlog. Dan kali ini gue ngevlog bersama Semok guys. Hehe. Kali ini kita ditemani oleh partner baru, jadi nggak sama Rosi lagi. Rosi udah berangkat dengan pemilik lain ya. Dan gitu kamu yang ini kalian nggak bisa dengar suara orang di belakang ya. Nanti gue usahain lah biar bisa kedengar gimana caranya ya. Jadi gue rekam ini pakai kamera Brika ya kan. Ini kebetulan mikrofonnya habis gue setup lagi, katanya kan kamera itu apa, bukan kamera, mikrofonnya itu cempreng parah cuy. Jadi gue coba setup, gue masih pakai mikrofon yang asli. Gue udah beli jacknya untuk ngubah ke mic baru gitu kan. Nah tapi mic-nya belum dapet, gue masih nyari. Nanti insya Allah ya next akan gue kasih tahu perubahan mic-nya. Mungkin gue akan unboxing kali ya buat kalian boleh lah. Oke, kali ini kita touring kecil-kecilan aja ke puncak ya, mungkin nanti sampai Cianjur ya insya Allah ya. Jadi rencananya itu tadinya mau Bandung gitu kan, tapi kebetulan orang tua itu ngajakin buka bersama, jadi otomatis kita nggak bisa sampai Bandung. Kan long weekend nih dari Sabtu, Minggu ya sampai Senin, betul ya kamu. Jadi benar-benar long weekend lah, orang pada liburan gitu kan. Dan ini gue rencana ke Bandung jadi nggak bisa gitu. Oke, beberapa part modif yang udah gue pasang ya di Semok, itu gue kasih nama Semok.
ini motor karena gede banget gitu. Gue benar-benar first impresinya gue naik ini motor itu beda banget nih. BTW gue lagi nyari ATM juga nih sekalian. Ini ada nggak nih ATM biasa kita nongkrong? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi first impresi ini motor sebetulnya gede banget gitu. Gue biasa bawa si Rossi bisa selap-selip tuh ada nasi uduk kampung. Ini gokil sih biasa rasa-rasanya. Iya makanya. Nah ini BTW itu bodinya gede. Jadi gue ngerasa pas gue bawa dia ini kok anjir gede banget gitu. Gue nggak mikirin gimana kalau gue yang pakai X-Max gitu di atasnya dari N-Max kakak dari ini motor. Ini aja menurut gue udah cukup gede banget sih cuy. Asli. Jadi ini motor gue ngangkut dari temen gue yang buka bengkel. Itu dia kan jual motor second gitu. Nah kebetulan pas gue lagi ganti si Rossi itu, jadi Rossi itu bermasalah lagi guys, penyakitnya masih sama. YouTube cuy. Jadi motornya itu bermasalah lagi dengan penyakit yang sama gitu, yaitu radiatornya bocor lagi cuy. Jadinya di water pumpnya itu bocor terus dan lumayan gue cek duit gue terus gitu. Dan kebetulan waktu saat itu gue emosi banget karena kenapa? Gue habis ganti oli motul cuy. Itu oli paling the best ya menurut gue. Nah, olinya itu kesisipan sama radiator gitu. Padahal sebelumnya itu gue udah ganti water pumpnya, seal water pumpnya sih lebih tepat yang pecah-pecah terus itu. Nah gue nggak tahu kenapa itu dramanya tuh motor, gue nggak ngerti lah ya. Dan kebetulan alhamdulillah gue ada rezeki dan ya jodoh juga lah masih semok ini. Gue nanya sama temen gue ceritanya, ada nggak motor yang oke gitu, yang bisa gue pakai dan nggak harus gue beli itu masuk rumah sakit gitu. Nah temen gue pas gue ngomong gitu kebetulan ada pas di belakang gue guys, gokil. Kata gue the best banget sih. Dan gue coba test drive dan ya so far oke lah gue rasain gitu. Dan kebetulan waktu itu kilometernya masih 22.000, masih pendek lah ya, sekelas motor tahun udah 2018 kan, ini kan motor tahun 2018 gitu. Jadi ya gokil sih gue bilang sekilometer kayak gitu. Dan BTW ini gue gerimis lagi ya yang ya, soalnya pakai jas hujan itu agak repot bener-bener. Tadi itu hujan parah kan guys, yang kalian lihat. Nah, itu gue pakai jas hujan, ini parah banget. Sumpah loh rasanya pakai jas hujan touring itu memang PR sih. Apalagi kebetulan kalian nge-vlog gitu kan. Ya udah skip lah kalau kayak gitu mah. Nah itu BTW kita balik lagi sama obrolannya gue kenapa bisa meminang si Semok. Nah itu tuh benar-benar nggak gue duga gitu. Kebetulan waktu itu kan gue udah sempat lihat-lihat Ninja RR ya, Ninja yang breakpack kalau kamu menurut kata doi gue. Nah gue udah lihat-lihat gitu. Gue maksudnya tuh kalau si Rossi itu waktu itu sembuh dan nggak penyakitan yang sama, gue mau ganti si breakpack gitu. Gue menambah, lebih tepatnya bukan ganti sih, nambah Pokemon baru gitu kan. Tapi di saat itu silnya bocor. Nah akhirnya bocor lagi, gue ganti satu seal itu. Waktu itu gue ganti di temen gue itu sekitar 200.000. Nah terus temen gue ngusul ganti kipas, anginnya kenceng banget yang gila. Nah itu sealnya itu ganti, terus kipas apa sih water pumpnya itu yang buat muterin radiatornya itu, air radiatornya gue ganti. Jadi ganti semua tuh ori. Buset, ini orang pada nengah semua cuy. Nah gue ganti deh semua. Itu total habis itu berapa ya waktu itu, 400 deh kalau salah. Gue lupa deh detail harganya ya. Kalian bisa lihat lah harga kipas water pump itu berapa, sealnya berapa. Nah itu akhirnya gue ganti. Dan gue udah sempat ngeliat nih si Semok gitu saat pergantian pembongkaran motor itu. Gue udah test drive juga ke temen gue, enak gitu. Dan
karena gue udah emosi di saat itu. Gue langsung bilang ke temen gue ngebooking siapa nih, Semok, betul. Jadi saat itu langsung gue booking, temen gue ACC, dan motor gue itu gue jual ke temen gue. Jadi ibarat kata kayak tuker tambah sih, lebih tepat. Nah akhirnya, ini kenapa ada binatang ya tiba-tiba. Nah akhirnya di akhir Februari, gue inget banget, gue minang si Semok, gue bayar gitu. Padahal saat itu gue udah sempet nanya-nanya sama temen gue si Dan Ferry, itu udah kan YouTuber tuh yang udah pensiun, sudah punya anak. R15 dia itu mau dijual. Gue udah sempet nego-nego lah sama dia, tapi ya dasar memang belum jodoh kali ya guys ya. Jadi gue ketemunya ini gitu. Dan kebetulan saat itu gue juga udah ribut sama diri gue pengen ganti Matic gitu, apa ganti Vario gitu kan. Karena gue itu dari SMP kelas 3 itu gue udah mulai pakai si Rossi koplingan terus tuh, dan gue dulu senang speedingan, cornering gitu kan, sampai sekarang umur gue udah banyak gitu kan. Jadi gue nggak suka lagi gitu, maunya simpel yang nyaman gitu di saat perjalanan jauh gitu. Dan apalagi gue sekarang passionnya juga ke arah touring, itu orang gimana sih. Padahal dikasih jalan tapi dia bingung loh. Nah passion gue tuh arah touring gitu. Jadi ya ini video vlog yang bisa gue sempatkan lah ya, cerita sedikit. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kalau gue langsung ngepost gue bersama Semok, karena gue sempat post di IG kan peleknya si Semok gitu. Pada bilang di Instagram itu gue ngambil X-Max. Ada yang bilang ngambil Aerox gitu, ada yang bilang gue ngambil NMAX, tapi lebih banyak debutnya itu kalau nggak salah terakhir gue lihat X-Max deh. Itu benar-benar gokil sih gue bilang. Emang gue juga udah sempet ngelirik ke X-Max waktu itu. X-Max lama ya, bukan yang baru yang ada GPS-nya tuh sama bisa denger lagu ya. Gue bukan denger lagu sih, lebih tepatnya lagunya itu bisa ditampilin di digital speedometernya. Bukannya kita setel lagu kayak Harley atau Goldwing gitu kan. Nah itu gue udah sempet nengok, karena gue demen modelnya X-Max lama itu lebih galak gitu. Kalau X-Max baru bagi gue penilaiannya futuristik banget gitu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya gitu, pasti nanti akan modif ala Thailand enggak atau yang lain gitu kan. Ya gue udah sempet modif, gue udah beli, bukan modif sih, lebih tepatnya gue belikan keperluannya yang lebih dia stylish aja sih kelihatannya. Jadi di sini gue nggak mentingin hedon ya, kan ada bahasanya tuh di Instagram sama TikTok, motor tuh nggak penting hedon gitu atau harganya berpat mahal. Anjay, kenceng banget tuh orang, gokil. Nah akhirnya gue lihat-lihat yang apa aja yang harus gue ganti ya kan. Nah pertama, karena part modifan gue di fiction gue itu gue cabutin, seperti hand grip nih, kalian kan lihat nih hand grip nih, muter-muter terus nih yang kiri. Padahal di fiction waktu itu kagak muter-muter cuy. Nah ini hand gripnya Hayabusa gue copot, gue pindahin ke nih kalau kalian lihat ya, gue pindahin ke Semok. Nah terus spion itu spion Rizoma nih, bar N, gue pindahin ke Semok gitu, karena sempet waktu itu pas mau gue jual nego-nego bahwa temen gue gak mau bayarin part modifnya gitu. Ya udah gue ambil lah. Nah jadi yang gue bisa bawa gue bawa, yang nggak bisa gue tinggal ya. Contoh waktu itu piringan cakramnya di si Rossi itu gue tinggalin, ya nggak mungkin gue pindahin dong, buat apa juga piringan kan gue jual lagi, agak ribet gitu. Udahlah kasih aja gitu. Terus apa lagi part modif yang gue tinggal di sana itu, udah gue coba semua, termasuk klakson totot.
klakson sirine itu gue copot dan masih gue ada di gue ya barangnya, dan gue for sale ya itu, kalau kalian mau gue mau jual, jadi gue nggak mau pasang di semok, gue mau jual aja. Gue udah apa ya, udah bosen aja sih rasanya, dan ya paling BU kali ya. Ini gue kasih lihat nih part modifnya, part lengkapnya dari si semok itu ada klakson toa, terus ada apa sih kayak dinamonya itu, kalau bahasa anak-anak sirine itu ngerti lah, dan sama remote-nya. Nah ini bisa nyolok buat mikrofon ya, kalau kalian mau mikrofon bisa lah ini, kalau kalian ada mikrofonnya bisa itu. Nah ini nih mikrofonnya kayak gini ya nih, gue kasih lihat ya fotonya. Nah kalian bisa order barang ini di link-link deskripsi ya, jadi gue taruh di WLX kalau mau COD. Terus kalau mau Tokopedia ada linknya, nanti gue taruh ini pokoknya di deskripsi, ada semua. Itu barangnya masih bener, toa itu malah lebih tepatnya gue pakai cuman gue pencet-pencet itu berapa kali doang lah. Nah wah nih orang gila nih merokok. Kalian bisa tahu lah klakson itu dipencet kapan aja gitu. Jadinya itu masih bagus banget lah pokoknya, no cacat-cacat atau apa ya, no mati gitu kan. Gue nggak mungkin jual barang rusak gitu, bodoh gitu. Oh iya sama. Oke, ternyata kamera kita low bat ya. Jadi intinya di video gue sebelumnya itu gue menawarkan ke kalian, siapa aja yang nonton video ini, gue itu lagi jual barang-barang spare part dari motor gue yang lama. Contohnya yang kayak klakson sirine dan lain-lain seperti itu guys. Kalian bisa langsung lihat aja di link deskripsinya di bawah video ini ya pokoknya. Nah selama perjalanan ini memang cukup panjang, gua melewati jalurnya Parung ya, karena memang keadaan juga jalur rame, dan gue waktu jalan itu di hari Sabtu guys, masih di hari kerja, jadi belum di hari dimana long weekend itu masuk gitu. Jadi mungkin ada beberapa karyawan tuh yang Jumatnya itu Sabtu udah libur gitu, jadi Jumat terakhir dia kerja, ada yang Sabtu masih kerja gitu guys. Jadi ya namanya cukup padat di perjalanan, jadi gue mencoba menstabilkan di mana gas gue bisa berjalan gitu guys, dan sampai di mana gue bisa mendapatkan musibah, yaitu phone holder gue itu patah guys. ada ya. Oke guys, ini gua patah nih holdernya, padahal tadi aku udah pegangin loh. Ada nggak? Cepet banget loh jatuhnya, padahal bawa motornya nggak ada. Nggak ada. Ada ya, rusak gak? Wow, rusak crash ininya nih. Patah guys, lihat tuh, ininya crash lagi. Aduh, boot gua masih baru, kotak lagi, masukin plastik. Patah gengs, untung gak ya, udah kelihatan. Yuk,
buang-buang duit. Buang-buang duit, beli begini 30.000. Gua beli di itu guys, dekat rumah. Iya, leto udah gak kuat, patah. Kacau. Biarin lah, nanti di rumah kita benerin. Ada aja. Itu nggak jauh udah order tuh. Mereknya itu Moto Tiger, gue nggak tahu tuh guys. Menurut kalian bagus apa enggak? Ada aja lagi. Baru nyampe Parung Bogor nih, udah begini. Ada masalah. Emang dia takut kebakaran tadi ya? Lecet parah lagi body-bodinya. Udahlah. Buang apa? Bubar lagi kali. Gila, tapi grup itu termasuk cakep itu. Apa kuat bodinya. Dia benar-benar besi itu, bagus. Harga menyesuaikan lah emang. Nggak tipu-tipu guys itu kalau merek gitu. Makanya gue itu selalu ngandelin merek ya. Dari lihat harga, merek juga pasti gue lihat terkenal nggak itu merek. Ini kita udah sampai mana nih? Daerah apa ini namanya? Cibadak ya, Cibadak. Kalau lurus itu Cibadak sih katanya, itu di arah jalan hijau itu. Gue nggak tahu. Udah kita jalan aja ya guys. Pokoknya ini kita udah nyampe Bogor nih kayaknya nih. Kayaknya ya. Ada aja. Sekarang gue mau ini ke toilet gue nih sekarang. Toilet belum sarapan pula lagi. Udah jam 8.38 coy. Kenapa? Iya udah 9. Aduh. Buset, ini orang spakbornya sampai ke gua sekutu. Bundung loh arah Bogor. Aduh. Gue mau nyari toilet nih. Kayaknya di sini ada pom deh. Aduh. Kita nikmatin aja ya guys perjalanannya. Memang ini cuaca udah agak sedikit adem-adem gimana gitu rasanya. Semoga nggak ada apa-apa lah. Hujan kayak berhenti dulu gitu. Gue mau lewat. Gue takutnya nanti di atas hujan sih. Saya gitu. Tuh di Maret ada tukang parkir. Bete banget gue kadang.